Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau memberikan informasi ke kalian. Jadi setelah kemarin gue upload video yang tentang 4 Mei itu sektor-sektor akan dibuka, terus bekerja akan dimulai. Itu kan banyak yang bertanya tentang sektor apa saja yang dibuka, terus sektor apa saja yang tidak boleh dibuka. Gue mencari tentang sektor yang dibuka itu apa saja, tapi di dalam filenya itu yang dibuka itu ternyata hampir menyeluruh, hampir semua dibuka ya. Jadi di sini gue akan bacakan yang tidak boleh dibuka atau yang dilarang dibuka saja. Karena jadi begini, kalau misalkan gue udah bacakan yang tidak boleh dibuka atau dilarang beroperasi, berarti selain yang tidak ada di situ ialah boleh beroperasi ya. Jadi nanti kalian pahami saja, yang gue bacakan ini ialah yang dilarang beroperasi atau yang tidak diperbolehkan beroperasi, yang tidak diperbolehkan untuk buka. Jadi selain itu ialah boleh. Oke, sebelum memulai ke videonya, yang belum subscribe, gue harap subscribe channel ini. Terus jangan lupa komentar di kolom komentar, share video sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, yang sudah subscribe, gue ucapin banyak terima kasih. Oke, di sini gue akan langsung bacakan saja senarai activity yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan buka ya. Jadi nanti gue akan simpan di sini. Jadi kalian silakan pahami saja. Kalau misalkan sudah gue baca dan sudah kalian baca, silakan kalian baca dengan baik-baik. Jadi kalian tidak bertanya lagi apa yang tidak ada di sini ya. Jadi ini ialah aktivitas atau activity yang dilarang beroperasi nanti pada saat 4 Mei itu. Jadi yang tidak ada di sini berarti boleh beroperasi ya. Oke, gue bacakan saja. Senarai activity yang dilarang. Yang pertama ada hiburan dan riadah. Hiburan itu meliputi panggung wayang, pusat karaoke, taman tema, museum, atau basking ya. Yang kedua, perayaan, perakan, dan perhimpunan, termasuk perarakan keagamaan, aktiviti agama berjamaah di masjid atau rumah ibadah, sambutan hari ulang tahun pasukan-pasukan keselamatan, sambutan hari raya kecuali dengan ahli keluarga terdekat, itu pun tidak boleh ya. Terus yang ketiga ada persidangan dan pameran. Pameran kerjaya, pameran perkawinan, promosi dan paket pelancongan, karnival jualan, semua jenis persidangan yang melibatkan kumpulan yang ramai. Jadi itu pun tidak boleh. Yang keempat ada pendidikan, sukan semasa sesi persekolahan itu tidak boleh. Aktiviti kokurikulum bersemuka tidak boleh. Sebarang bentuk perhimpunan sekolah, sebarang bentuk majelis atau program yang mengumpulkan lebih daripada 10 orang itu tidak boleh ya. Jadi apa-apa itu tidak boleh lebih dari 10 orang. Yang kelima ada sukan. Pertandingan sukan yang melibatkan perhimpunan, penyokong, penonton yang ramai ya, di stadium itu nggak boleh buka. Segala aktiviti sukan dalaman, indoor sport, including game pun tak boleh. Kolam renang pun tak boleh buka. Sukan bersentuhan, kotak sport, contoh rugby, gusti, boxing, bola sepak, semua itu sudah tidak boleh lagi ya. Terus lagi yang keenam nih, aktivitas sosial. Kenduri atau kendara itu tidak boleh. Majelis perkawinan dan sambutan ulang tahun atau sebagainya pun tidak boleh. Pengangkutan kapal persiaran itu tidak boleh. Yang kedelapan, perniagaan berpremis atau penjajahan tanpa premis, pasar bangunan atau pasar tanpa premis, peruncitan serba aneka makanan dan minuman.
bilangan pelanggan yang terlalu ramai pada satu masa tertakluk kepada pengiraan radius jarak minimum 1 meter. Karena di sini kita harus social distancing ya. Jadi tidak boleh berdekatan, tidak boleh ramai. Jadi harus berjarak sekitar 1 meter atau 2 meter gitulah. Terus lagi bazar Ramadan pun tidak boleh. Bazar hari raya pun tidak boleh. Yang kesembilan, kemudahan penginapan berpusat pekerja atau CLQ, hostel atau asrama pekerja di sektor pembuatan dan lain-lain sektor itu pun tidak boleh. Tidak bolehnya menyangkut apa saja sih? Terima pelawat, bersosial dan bersukan secara berkumpul, sholat berjamaah atau aktiviti yang lain itu tidak boleh. Yang ke-10, ada pemasangan dan penyelenggaraan jentara semisal lift, eskalator, dandang dan lain-lain bagi sektor perkhidmatan ini ya. Atau tower crane di tapak bina ya, itu pun tidak boleh. Menjalankan kerja secara berkumpulan lebih dari 10 orang. Jadi tidak boleh lebih dari 10 orang. Sebenarnya yang pemasangan dan penyelenggaraan tentara itu boleh ya, ada beroperasi, tapi tidak boleh lebih dari 10 orang. Terus lagi ada kedai pakaian dan kedai aksesoris fashion. Itu yang tidak boleh dilakukan ialah aktiviti fitting pakaian pun tidak boleh. Yang ke-12 ada dobi. Ini dobi untuk khusus layan diri. Aktivitas yang tidak bolehnya ialah melipat pakaian. Jadi santai di situ. Setelah suci, silakan pergi ke rumah dan lipat di rumah. Tidak boleh melipat di tempat. Yang ke-13 adalah ceramah, seminar, kursus atau latihan secara bersemuka pun tidak boleh. Yang ke-14 ada aktivitas pensijilan bagi agri komoditi, tidak boleh juga. Yang ke-15, kedai gunting rambut dan salon kecantikan itu tidak boleh beroperasi ya. Jadi kalau misalkan ada yang bekerja di salon atau di gunting rambut itu tidak boleh beroperasi. Oke. Yang ke-16 ada perbankan dan perkhidmatan keuangan. Ya, jadi silakan kalian baca saja. Yang ke-17 pengurusan perhutanan. Jadi apa-apa saja tuh poin-poinnya ada di bawah. Terus yang ke-18 ada perlombongan dan pengkuairian. Ya, jadi silakan kalian baca poin-poin yang tidak boleh itu apa saja. Yang ke-19 ada perladangan dan pertanian. Ya. Yang tidak boleh apa saja silakan kalian juga baca di bawah tuh. Yang ke-20 perikanan. Yang ke-21 seni kreatif. Yang ke-22 kebudayaan dan kesenian. Yang ke-23 pelancongan dan perhotelan. Jadi silakan kalian baca ya, jangan salah paham. Karena kalau misalkan gue baca satu persatu itu akan makan waktu yang banyak. Jadi dari tadi apa saja poin-poinnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 23 ini apa saja yang tidak boleh beroperasi, itu di bawahnya itu ada poin-poinnya. Jadi kalian tinggal lihat saja atau baca saja poin-poinnya apa saja, ya. Terus lagi kalau misalkan ada yang bertanya, Bang Rio, kalau sektor ini dibuka atau tidak, nah itu lebih baik kalian langsung tanyakan ke majikan-majikan kalian atau ke company kalian kerja ya. Silakan tanya ke sana, apakah tanggal 4 Mei ini sudah boleh kerja atau tidak? Karena di sini si pihak Perdana Menteri Malaysia bilangnya hampir semua dibuka, dan yang tadi gue bacakan itu ialah yang tidak boleh beroperasi atau tidak boleh berbuka ya, atau tidak boleh dibuka, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh ada aktiviti. Selain itu silakan kalian tanyakan ke majikan-majikan kalian ya. Sudah jelas kalau yang kerjanya restoran tuh boleh, dan di situ pun ada jam-jamnya. Terus gue baca sedikit ya, untuk yang boleh kerja tetap harus safety. Jadi kalian harus tetap menggunakan masker ya. Nanti pasti begitu, karena dari file itu gue baca si orang yang diperbolehkan kerja itu harus tes kesehatan dulu, tes suhu badan, apakah ada gejala atau tidak. Terus harus selalu menggunakan masker ya. Di Malaysia mungkin gampang masker ya, kayak di Indonesia sekarang sudah banyak, mau masker kain atau masker kesehatan pun
Mungkin banyak di Malaysia, jadi harus selalu menggunakan masker. Terus lagi, kalian harus menggunakan hand sanitizer ya. Nih, seperti ini. Di Indonesia tuh banyak ya. Jadi ini hand sanitizer itu untuk misalkan ya, kalian udah selesai kerja atau sudah megang barang-barang. Nah, kalian harus pakai ini saja untuk mensterilkan tangan kalian ya. Jadi tinggal di Malaysia pun banyak, cari aja di apotik ya, kayak gitu banyak, tinggal pakai, jadi tetap steril. Dan ini yang dianjurkan atau yang diidikan oleh pemerintah Malaysia. Jadi pekerjaan boleh buka ya, pekerjaan boleh dibuka semula, tapi harus dengan kesadaran diri sendiri. Jadi semua itu tergantung diri sendiri. Jadi kalian yang harus menjaga gitu ya, menjaga diri. Jadi harus menggunakan masker, terus harus selalu steril tangannya. Karena mungkin teman-teman kalian di Indonesia ini sekarang mau menyeluruh PSBB atau seperti di Malaysia itu PKP ya. Jadi sekarang sih sudah mulai menyeluruh dari daerah-daerah ke daerah, itu akan diberlakukan itu. Karena di Indonesia sendiri masih akan sangat lama untuk untuk bisa menangani si virus corona ini atau COVID-19 ini. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang memerlukan hand sanitizer untuk keluarga kalian di kampung ya, karena dari beberapa hari yang lalu pun banyak teman-teman yang dari YouTube ini dia beli ke saya, terus dia kirim ke kampungnya. Jadi tinggal kalian transfer atau sudah kalian transfer, nanti gua akan kirimkan barangnya. Kalau misalkan mau beli seperti ini kan, karena ini wajib banget ya sekarang itu, selain masker juga kalian harus menggunakan ini ya. Ini harganya murah saja. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang memerlukan ini untuk keluarga kalian yang di kampung, silakan kalian tekan link yang ada di bawah. Jadi di bawah itu di link deskripsi ada link Instagram si Perfect ini. Jadi kalian boleh beli ini ya. Ini murah saja harganya. Oke. Sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu, hari Senin kalian udah mulai start kerja. Yang belum tahu apakah pekerjaan kalian dibuka atau tidak, lebih baik kalian langsung menghubungi bos-bos kalian saja ya, majikan-majikan kalian, tanyakan apakah start hari Senin boleh mulai bekerja. Jadi tanyakan langsung saja, karena kalau misalkan gua harap nih setelah video ini tayang dan kalian menonton, jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang Bang, apakah ini buka? Bang, apakah sektor itu buka? Jadi silakan saja ya, kalian langsung lihat yang tadi gue bacakan. Itu ialah sektor-sektor yang tidak dibenarkan buka atau aktivitas-aktivitas yang tidak boleh dibuka pada masa PKP ini. Berarti yang tidak ada disebutkan itu ialah boleh. Ya, yang tidak ada disebutkan yang tadi ini, yang kalian baca ini, kalau yang tidak ada itu tidak boleh. Karena pasti banyak di antara kalian itu yang hanya menonton saja, tidak menyimak benar-benar isinya, terus kalian tanyakan lagi. Oke? Kalau misalkan kalian belum jelas, silakan kalian ulang-ulang ini, ulang-ulang terus. Ya, baca apa saja yang tidak boleh, poin-poinnya yang penting itu ya. Jadi poin 1 apa, di bawahnya ada yang tak boleh itu apa saja. Selain yang tidak disebutkan di sini, berarti itu boleh. Oke? Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Buat kalian semua yang baru join di channel ini, silakan subscribe channel ini agar kalian tetap dapat informasi-informasi selanjutnya. Karena di sini gue setiap hari akan menginformasikan informasi-informasi yang kalian perlukan. Oke? Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.